Pada pagi yang cerah tanggal 26 Juli 2001, Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita memulai harinya seperti biasa, bersiap menuju kantornya di Mahkamah Agung. Tanpa disadari, dua pria misterius mengendarai sepeda motor Yamaha RX King membuntuti mobilnya. Saat kendaraan beliau melintasi Jalan Pintu Air Serdang Kemayoran, tiba-tiba terdengar letusan senjata api. 4 peluru ditembakkan, menembus lengan, dada, dan rahang kanan beliau. Meskipun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, nyawa beliau tak tertolong. Tragedi ini mengguncang Indonesia, terutama karena latar belakangnya yang melibatkan Hutomo Mandala Putra, atau lebih dikenal sebagai Tommy Soeharto, putra bungsu mantan Presiden Soeharto. Bagaimana kisah lengkap tim Cobra, tim yang dipimpin Tito Karnavian memburu dan menangkap Tommy Soeharto? Tonton video ini sampai selesai. Tahun 2000, Jakarta. Di balik gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, ada satu sosok yang tengah diburu. Hutomo Mandala Putra, atau yang lebih dikenal sebagai Tommy Soeharto, putra bungsu dari mantan Presiden Soeharto, resmi divonis 18 bulan penjara dan denda 30,6 miliar rupiah, karena kasus korupsi tukar guling tanah antara PT Goro Batara Sakti dan Bulog. Namun, sebelum eksekusi vonis bisa dilakukan, Tommy menghilang. Kepergiannya memicu tanda tanya besar, apakah ia melarikan diri, atau ada kekuatan besar yang melindunginya? Di tengah kekacauan itu, sebuah peristiwa menggegerkan publik. Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita, orang yang menjatuhkan vonis kepada Tommy, ditemukan tewas di jalanan Jakarta. Polisi tak butuh waktu lama untuk menemukan benang merahnya, semua petunjuk mengarah ke Tommy Soeharto, tapi, di mana dia? Mula Warman dan Noval Hadad, dua eksekutor pembayaran suruhan Tommy Soeharto pun ditangkap pada Agustus 2001. Mula Warman ditangkap pada 7 Agustus 2001 di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, sementara Noval Hadad ditangkap sehari kemudian yaitu pada 8 Agustus 2001 di Bidara Cina, Jakarta Timur. Mereka mengaku menerima imbalan 100 juta rupiah dari Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto untuk menghabisi nyawa Syafriuddin. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan keterlibatan Tommy Soeharto sebagai otak di balik pembunuhan Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. Penangkapan eksekutor inilah yang membuka jalan bagi polisi untuk membongkar keterlibatan Tommy dalam kasus ini. Menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan buronan sembarangan, Kapolda Metro Jaya membentuk tim khusus bernama Tim Cobra, dengan seorang perwira muda Komisaris Polisi Tito Karnavian sebagai pemimpinnya. Tito bukan orang sembarangan, ia dikenal sebagai polisi cerdas, berstrategi tajam, dan memiliki keahlian dalam operasi intelijen. Personelnya ada yang diambil dari Satuan Reserse, Brimob, dan Sabara, yang punya pengalaman mengungkap kasus-kasus besar. Tapi kali ini tantangannya berbeda, yakni memburu salah satu orang paling berkuasa di Indonesia. Tim Cobra mulai bekerja, mereka mengawasi keluarga Soeharto, orang-orang terdekat Tommy, serta tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi persembunyian. Namun, Tommy seolah lenyap dari muka bumi. Pada 16 Januari 2001, polisi bergerak ke rumah keluarga Soeharto di Jalan Cendana nomor 12 Jakarta. Informasi intelijen menunjukkan kemungkinan bahwa Tommy bersembunyi di sana. Dengan penuh waspada, tim memasuki rumah itu. Rumor beredar bahwa di dalam rumah tersebut terdapat bunker rahasia, sebuah tempat perlindungan yang dirancang khusus untuk menyembunyikan orang. Polisi bahkan membongkar lantai rumah, mencari ruang bawah tanah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Tommy.
Namun setelah berjam-jam pencarian, Tommy tidak ditemukan. Kemana dia pergi? Bagaimana ia bisa menghilang tanpa jejak? Pengejaran terus berlanjut, Tommy terus bergerak menghindari pantauan, dan bahkan sempat dikabarkan berada di luar negeri. Namun, Tito dan tim Cobra tidak menyerah. Berbulan-bulan berlalu tanpa hasil, namun setiap jejak yang ditinggalkan Tommy dipelajari dengan cermat. Polisi menyusup ke jaringan orang-orang terdekatnya, memantau komunikasi, dan menggali informasi sekecil apapun. Setiap kali polisi mendekati sebuah lokasi yang dicurigai, Tommy selalu selangkah lebih maju, seolah-olah ia memiliki mata-mata di dalam kepolisian. Tito Karnavian mulai berpikir, jika kita tidak bisa menangkap Tommy dengan kekuatan, kita harus menangkapnya dengan kecerdikan. Lalu sebuah petunjuk penting muncul dari sebuah lokasi yang tidak begitu mencolok, di Jalan Maleo 2 Blok JB Bintaro Jaya Tangerang. Informasi dari informan rahasia mengindikasikan bahwa Tommy berada di rumah tersebut. Tim Cobra tidak mau membuang waktu, ini adalah kesempatan terbaik yang mereka miliki setelah hampir 1 tahun pencarian. Meski sudah mencurigai Tommy sembunyi di rumah itu, Tito dan timnya tidak langsung melakukan penggerbekan. Tim sampai harus menempati rumah toko kosong yang berjarak 400 meter dari rumah yang dicurigai untuk mengintai buruannya. Bahkan untuk memastikan bahwa di rumah itu Tommy sembunyi, pada pagi buta 7 jam sebelum penggerbekan, 2 anggota tim, Bribka Eko dan Brigadir Hasiregar dari Kesatuan Brimob, berhasil memasang alat penyadap di ventilasi udara ruang utama rumah tersebut. Keduanya berhasil meletakkan alat penyadap setelah diam-diam menyelinap ke dalam rumah. Baru setelah itu Tito dan tim Cobra yakin jika Tommy ada di dalam rumah tersebut dan penyergapan pun dilakukan. Tanggal 28 November 2001, hari yang dinanti tiba. Dalam keheningan malam, tim Cobra mengepung rumah di Bintaro itu, semua pintu keluar dijaga ketat. Tito Karnavian, yang sejak awal terlibat langsung dalam pengejaran ini, berdiri di barisan terdepan. Dengan langkah senyap, tim mulai bergerak, pintu didobrak, polisi menyisir setiap sudut rumah dengan senjata siap tembak. Di dalam kamar, Tommy Suharto akhirnya ditemukan tidak bersenjata. Tidak ada perlawanan berarti, ia hanya diam seolah menyadari bahwa akhir dari pelariannya telah tiba. Inspektur F. Danang yang pertama kali menyergap Tommy. Dia yang membangunkan putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu, lalu menodongnya dengan pistol yang siap tembak. "Tommy ikut kami," ujar salah satu anggota tim. Tanpa banyak kata, Tommy pun diborgol dan dibawa pergi. Perburuan panjang selama 1 tahun lebih akhirnya berakhir. Penangkapan ini bukan hanya kemenangan bagi Tito Karnavian dan tim Cobra, tetapi juga momen penting bagi kepolisian Indonesia. Seorang anak mantan presiden, yang selama ini dianggap kebal hukum, akhirnya berhasil ditangkap. Sebagai penghargaan atas keberhasilan ini, 25 anggota tim Cobra mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat, termasuk Tito Karnavian, yang naik dari komisaris polisi menjadi ajun komisaris besar polisi. Peristiwa ini juga menjadi batu loncatan bagi Tito dalam karirnya di kepolisian hingga akhirnya ia menjadi Kapolri, dan kemudian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun bagi Tito, ini bukan sekedar soal pangkat atau jabatan, ini adalah bukti bahwa hukum harus ditegakkan, tidak peduli siapapun yang melanggarnya. Operasi Cobra telah berakhir, tapi kisahnya akan selalu dikenang sebagai salah satu operasi terbesar dalam sejarah kepolisian Indonesia.
Setelah ditangkap oleh tim Kobra pada 28 November 2001, Tommy Soeharto menjalani persidangan atas berbagai dakwaan, termasuk pembunuhan Hakim Agung Syafyuddin Kartasasmita, kepemilikan senjata ilegal, dan pelarian sebagai buronan. Pada 26 Juli 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Tommy, dengan rincian, pembunuhan berencana terhadap Hakim Agung Syafyuddin Kartasasmita, kepemilikan senjata api ilegal, granat, senjata las panjang, dan pistol, serta melarikan diri sebagai buronan. Namun, hukuman ini kemudian dikurangi setelah serangkaian upaya hukum. Tahun 2003, Mahkamah Agung memangkas hukuman Tommy menjadi 10 tahun penjara. Tahun 2006, ia mendapat remisi total lebih dari 3 tahun atas berbagai alasan, termasuk perilaku baik di penjara. Tahun 2007, Tommy akhirnya dibebaskan setelah menjalani sekitar 5 tahun penjara, lebih cepat dari vonis awalnya. Vonis ini sempat menjadi kontroversi, mengingat hukuman yang akhirnya jauh lebih ringan dibanding kejahatan yang dilakukan. Jadi itulah kisah dramatis pengejaran hingga penangkapan Tommy Soeharto oleh tim Kobra yang dipimpin Tito Karnavian. Bagaimana menurut kalian sahabat JBK? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.